kabar sahabat Ganesha TV? Jumpa lagi bersama saya Aditya Stal di acara Awak Peda Awak Pendo. Nah, sekarang saya berada di Taman Sari Pangkal Pinang. Seperti kita lihat di sana itu terdapat bangunan. Ada juga cewek-cewek lagi belajar kelompok. Lampunya juga keren loh. Itu klasik banget. Nah, teman-teman, ternyata Taman Sari ini punya sejarah loh, yaitu prasasti. Seperti teman-teman lihat, di sini tertulis prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta diserahkan oleh Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, media Juni 1949. Wow, ternyata bangunan ini sudah ada sejak tahun 1949 loh. Awak peda, awak pendo. Teman-teman, tempat ini sangat indah loh. Biasanya digunakan orang untuk belajar kelompok seperti itu tuh olahraga dan banyak lagi seperti paskibraka maupun seni-seni lainnya. Sayangnya tempat seindah ini harusnya kita yang merawat. Seperti sampah itu kan udah ada tong sampah, harusnya kita buang pada tempatnya. Tapi kali ini banyak sampah-sampah berserakan, sehingga lokasi yang seindah ini tidak terjaga lagi atau tidak terawat. Kalau kita tidak menjaga, siapa lagi? Masih di acara Awak Peda Awak Pendo. Masih bersama saya Aditya Stal. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu podium yang ada di Taman Sari. Teman-teman bisa lihat, udaranya di sini sangat sejuk loh. Terus banyak-banyak pepohonan yang masih menghiasi keindahan lokasi ini. Kali ini saya akan membahas tentang Desa Belilik, di mana kemarin kita sudah kupas mengenai Desa Belilik tersebut. Sekarang kita punya narasumber yang berbeda, yang bernama Pak Muldari. Pak Muldari, kenapa nama desa ini Desa Belilik? Awak peda, awak pendo. Desa Belilik itu berasal dari sebatang pohon, yaitu pohon halilit. Pohon halilit itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pohon utas, kayu utas. Karena pada umumnya semua desa yang berada di Kabupaten Bangka Tengah ini berasal dari nama hutan, nama kayu, dan nama sungai. Nah, Belilik ini juga sebenarnya ada 4 nama dari kata Belilik itu. Yang pertama adalah kayu halilit. Karena kayu halilit ini zaman dahulu ini adalah kayu yang sangat ditakuti oleh binatang buas seperti harimau. Karena harimau saat dia mau mendekati itu dia merasa terkejut. Nah, dengan terkejutnya itu bahkan orang mengambil kayu halilit ini ditusukkan ke ikan, kemudian dikasih kepada si kucing, anjing, nggak mau makannya. Saking ini bukan dikatakan kayu halilit ini kalau kayu yang mempunyai keramat lah kalau bisa dikatakan. Nah, kemudian opsi yang kedua, karena akek kami dulu atau kami dulu ini sering ngelilek.
artinya berjalan ke sana kemari. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada perpindahan dari desa yang semulanya Belilik itu Aidurin, yang kurang lebih dari sini itu sekitar 12 kilo dari desa ini ke Aidurin. Kemudian pada zaman tahun 40 ke bawah, kemudian pada tahun Jepang, tahun Belanda, dibukalah akses jalan, maka pindahlah dari Aidurin ke Belilik. Nah, itulah dikatakan Belilik, artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Melilek artinya. Nah, dengan kata Belilik tadi, maka akhirnya yang keempat itu banyak kami nelayan-nelayan dari desa Belilik ini yang pergi ke laut. Ini saking takut dengan penjajah Belanda zaman dahulu, mereka pergi ngelilek ke daerah Lempuyang, berkeliling. Nah, itulah awal mula daripada terjadinya desa Belilik itu, yaitu dari kata kayu halilit yang sampai saat ini dikenal dengan Belilik. Oh, ya. Belilik tuh selain diambil dari nama kayu beutas yang pacak ngusir hewan-hewan buas. Belilik tuh artinya ngelilik. Ngelilik tuh ngelilik ke sana ke sini, nih. Ngelilik tuh juga bisa artinya balik sana, balik sini. Desa sana, desa sini. Sahabat Ganesha TV, tentunya setiap desa pasti ada permasalahannya. Seperti desa Baskara Bakti kemarin, yaitu tentang pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, buku nikah, surat tanah. Kemudian desa Perlangnya seperti tambang pasir kuarsa, itu terjadi pro kontra antar sesama keluarga. Sekarang ku punya liputan tentang permasalahan yang ada di desa Belilik. Kita lihat yuk, seperti apakah liputannya. Sangat penting sekali misalnya tapal batas tuh, karena sewaktu-waktu bisa jadi bom waktu antara desa Belilik dengan desa Namang yang selama ini tidak ada titik penyelesaian, titik terangnya. Karena yang takutnya antara warga Belilik dengan warga Namang itu misalkan waktu untuk menebang pohon, nah, sewaktu-waktu takut ada cekcok yang takutnya menimbulkan yang tidak diinginkan dari pemerintah desa terjadi, karena dalam pemerintah desa itu warga itu kan sewaktu-waktu dalam bekerja di hutan itu kan nggak tahu batas wilayah tuh. Jadi karena menurut kronologis masing-masing dua desa, karena dengan perbatasan tuh mengatakan itulah ini ada saling mengklaim perkelahian yang pernah terjadi waktu tahun 2015 kemarin. Nah, kami pun dari semua desa ini minta bantu dengan Dewan Bangka Tengah dan pihak Kecamatan Namang, cuman sampai sekarang belum ada titik penyelesaiannya. Nah, situlah desa Belilik itu menuntut dengan hal di perbatasan tuh. Nah, kalau daerah barat, daerah timur kan, Sungai Kurau berbatasan dengan Kurau Barat kan. Nah, kalau daerah apa ini selatan apa, itu Sungai Kabung. Kalau sebelah ini perbatasannya sungkap dengan Belilik. Nah, ini jungkung dengan Belilik. Karena tidak ada perbatasan, nanti bisa kacau balau masyarakatnya seperti Namang Belilik kan, kalau nggak ada perbatasannya. Jadi harus dikasih perbatasan, di mana-mana juga kan harus dikasih perbatasan kan, tiap kampung desa itu bisa kacau balau masyarakat, terutama
ini masalah apa namanya batas wilayahnya kan, itu juga pada masyarakatnya juga gitu kan. Memang benar tuh Jo, memang ada yang beda. Desa Namang Gebelek kayaknya tuh beda ke desa-desa yang lain. Contoh, setiap ku lewat kampung-kampung pasti ada perbatasan nah, kayak air mandi, sungai, jembatan. Tapi desa Belilik ini enggak, kayaknya tuh. Tapi ku udah nyangka ini bakal jadi masalah yang penting ya. Ku pikir kita ini bersatu baik, jadi tidak perlulah dipermasalahkan. Tapi ini bener emang Jo, itu soal tanah nih kadang tahan gitu mulut. Yang si kok nih jawab macam ini, tanahku tuh. Yang si kok nih jawab macam ini, tanahku tuh. Yang si kok ada surat ada, ada. Yang si kok jawab macam ini lagi, kok nih dari tahun 1936 surat kok nih. Yang si kok jawab merdeka belum tahun 1936. Nah kan soal tanah nih kita tahan berebut. Terus kemerdekaan soal apa ya? Soal mempertahankan tanah Jo. Soekarno dulu dia nak merdeka kan negara kita nih harus perang dulu. Pendek Pak Muldari. Kalau masalah desa nih adalah batas tanah desa. Ada satu hal permasalahan yang sampai saat ini di Desa Belilik yang belum terselesaikan, yaitu masalah tapal batas antara Desa Namang dengan desa kami, Desa Belilik. Karena ini batas kedua desa ini akan menjadikan sebuah bom waktu. Yang suatu waktu masyarakat akan merasa resah karena kepemilikan tanah masing-masing. Karena secara administrasi mereka sulit kalau belum ada penyelesaian antara tapal batas ini. Dan tapal batas ini kami sangat-sangat menunggu, sangat-sangat mengharapkan kedua desa ini menyelesaikannya secara bijak, arif, tidak merugikan pihak manapun. Dalam arti kata masyarakat tidak dirugikan, kami masyarakat pemerintah juga tidak merasa dirugikan secara administratif. Untuk bagaimana cara penyelesaiannya, kami akan tetap berusaha menyelesaikannya kedua belah pihak dan mengharapkan kepada pemerintah, dalam hal ini kabupaten, entah itu provinsi, entah itu kecamatan, untuk memfasilitasi agar kami bisa menyelesaikan, duduk bersama antara Desa Belilik dengan Desa Namang ini menyelesaikan permasalahan tapal batas ini secepatnya. Karena ini sudah berlarut-larut dari tahun 2009 sampai dengan 2016. Ini sudah berjalan 5 tahun. Nah, itu kami akan mengusahakan. Kami hanya bisa penyelesaiannya meminta kepada pihak kabupaten untuk memfasilitasi kami untuk berdialog masalah tapal batas ini. Karena ini akan menjadi bom waktu. PDKP itu adalah organisasi bantuan hukum pusat dukungan kebijakan publik. Nah, untuk saat ini PDKP sebagai organisasi bantuan hukum pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang bantuan hukum. PDKP adalah organisasi yang terakreditasi oleh Menteri, terakreditasi D. Jadi OBH itu adalah organisasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin. Nah, untuk saat ini bulan April ini kami bentuk posko bantuan hukum Kecamatan Jebus. Jadi kepada masyarakat Jebus dan sekitarnya, ya kan. Nah, di sana kita bentuk posko bantuan hukum. Jadi ketika ada warga yang berhadapan dengan hukum, ya jangan takut lagi lah berhubungan dengan pengacara.
menyediakan penasihat hukum gratis secara cuma-cuma yang disediakan oleh negara. Yang ini melalui pengacara-pengacara yang ada di PDKP. Ya, harapan kita khususnya masyarakat Bangka Barat Kecamatan Jebus dengan telah dibentuknya posko bantuan hukum dari PDKP, harapan kita ya selama ini banyak masyarakat yang buta hukum ataupun karena tidak mampu untuk menyewa pengacara. Jadi dalam proses peradilan kadang-kadang mereka tidak sesuai mendapatkan apa yang seperti diamanatkan undang-undang. Sehingga dengan terbentuknya PDKP ini, ya saya berharap, saya juga berterima kasih kepada teman-teman di Pangkal Pinang yang telah mempercayakan kepada saya untuk memimpin posko PDKP di Kecamatan Jebus ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, karena itu adalah memang hak mereka sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi kita. Untuk menghubungi kantor PDKP Posko Bangka Barat, masyarakat cukup datang ke kantor kita itu di Kecamatan Jebus Pari 3, yaitu di Desa Puput Atas, tepatnya di Komplek Timah Bukit Intang ya. Di situ ada tertera nomor panggilan telepon, yaitu 0812 8351 767. Itu langsung kontak ke nomor saya sendiri itu. Saya sebagai Ketua Posko Posko Kecamatan Jebus Pari 3. Syarat-syaratnya sih gampang. Masyarakat cukup membawa SKTM atau yang kita kenal surat keterangan miskin dan fotokopi KTP. Kalau seandainya perkara yang menyangkut pidana, yaitu misalnya surat laporan atau memang dia sebagai korban atau memang dia sebagai tersangka, bisa membawa surat penangkapan, penahanan, atau misalnya masalah-masalah perdata, misal seperti masalah perceraian, bisa membawa akte, buku perkawinan, dan lain-lain sebagainya. Kembali lagi di acara Awak Beda, Awak Pende. Nah, teman-teman, kali ini aku nak ngebahas tentang kuliner Bangka Belitung. Otak-otak, tuh yang sering dibungkus pakai daun pisang, kue getas, kue cerpon, mangkate orang nyebut lo, cerpon pecah deh kepala, lempak undang gitu, sambal belacan, rebus ubi, rebus melo, bahasa kampung, rebus melo. Nah, sekarang aku nak kasih tahu tentang masakan lempak ladi, ciri khas Bangka Belitung. Gua ada video tentang cara masak lempak ladi. Yuk kita lihat Pak Muldari lagi masak lempak alar keladi. Kita akan masak hari ini, yaitu masak keladi. Masak keladi, lempak keladi. Bahasa Bangkanya lempak keladi. Kenapa memilih lempak keladi? Lempak keladi ini murah, meriah, dan praktis. Yang alat-alatnya yang kita gunakan adalah pertama keladi, kemudian alar keladi, kemudian boleh kita tambahkan kacang butor, kemudian pucuk idat, bisa juga pucuk lengkuas dan lain sebagainya. Yang penting rempah-rempah bisa kita campur. Kemudian alat-alat yang kita gunakan, bumbu-bumbunya yang pertama cabai, kemudian kita isi sedikit bawang, kemudian kita isi sedikit garam, secukupnya. Kemudian yang lebih penting adalah terasi. Iya. Setelah alatnya kita cukup, maka kita tumbuk. Nah, kita tumbuk. Ini ada lagunya. Jadi pada zaman dahulu nenek-nenek kita itu sering berkebun. Jadi dia sering menyanyi. Yang bunyi lagunya begini. Yumia kita ke kebun ke ume,
kita ke kebun bersame-same. Kita ngelempah garam cabai kecil. Nah, kita ngelempah darat. Pucuk idat alar keladi ngelempah darat. Pucuk idat alar keladi ngelempah darat. Nah, setelah kita tumbuk, setelah kita bersihkan, maka kita tunggu sampai proses, yaitu mendidih. Setelah mendidih, cabai, kemudian terasi, garam sudah lumut di atas air, maka alar keladi yang sudah kita bersihkan, kita tumbukkan, siap kita masukkan ke lempahnya dan kita tunggu sampai mendidih. Maka setelah mendidih, maka kita isi sedikit daripada gula supaya merasa enak. Kita isi sasa ke dalamnya, kemudian siap untuk dihidangkan. Boleh Kang Umar cicip? Ya, oke. Ambil anunya, apa itu mangkoknya? Ya, Bang Umar mau mencicipi daripada sayur yang kita masak. Nah, ini akan terasa enak, lezat kalau dihidangkan masih hangat, apalagi di kebun. Nah, ini lebih mudah, praktis dan ekonomis. Iya, ya, banyak-banyak Mar. Nah, bagaimana rasanya Mar? Coba dicicipi, rasa pedas. Ya, bagaimana? Rasanya nikmat, gurih. Nah, dan kita, kenapa Mar kita memilih lempak ladi? Karena lempak ladi ini adalah potensi daerah kita yang harus kita pertahankan. Nggak ada di daerah-daerah lain. Ini lempat alas ataupun atau keladi yang lebih kita kenal yaitu dengan lempah darat. Yaitu ada pucuk idat, alar keladi, lempah darat. Ya. Pucuk idat alar keladi ngelempah darat. Wah. Segar ay Mar. Jadi ngerinyam tuh Mar. Teringat kayak mak saat masak lempak ladi dulu. Enak benar. Kita ngelempah garam cabai kecil. Nah, kita ngelempah. Nah, kembali ke permasalahan yang ada di Desa Belik tentang batas tanah desa. Tentunya setiap masalah pasti ada solusi. Pak Muldari, apa solusi yang terbaik untuk desa nih? Apa enggak? Solusi yang paling cepat Pak, sebenarnya kalau seandainya sudah pemerintah dan masyarakat Desa Namang, pemerintah Desa Namang dengan Desa Belik menyelesaikan permasalahan ini dengan bijak dan arif bijaksana, artinya perekonomian bisa kita seperti tanah taman seperti ini, ya. Nelayan, entah petani bisa berkebun dengan baik, entah itu karet, entah itu sawit, sawah dan lain sebagainya. Tetapi kalau permasalahan tidak bisa diselesaikan, maka masyarakat juga yang akan rugi. Karena kalau tidak diselesaikan, maka masyarakat nanti yang akan menjadi kambing hitamnya. Artinya masyarakat akan adu domba. Artinya administrasi, kepemilikan lahan dan lain sebagainya akan tersendat. Karena apa? Namang mengklaim lokasi dia, sementara Belilik juga mengklaim lokasi dia. Tidak ada penyelesaian. Ini nanti selesai, ini nggak selesai. Kalau sudah selesai, tapal batasnya sudah ada, maka administrasinya. Kalau masyarakat Desa Belilik berkebun Namang, maka administrasinya diselesaikan Desa Namang. Kalau orang Namang di Belilik, maka administrasi selesai di Belilik. Kalau seandainya tapal batasnya sudah selesai, maka perekonomian akan cepat nanti tumbuh. Gitu. Setuju kayak saran Pak Muldari itu. Kalau masalah tanah nih, tidak boleh berlarut karena bakal jadi bom waktu.
Kalau udah tahun nih, mungkin tahun adab lah bakal meledak. Terus, kita jangan takut berbuat salah. Yang penting kita lah menjube. Daripada kita tidak berbuat apa-apa, lebih baik kita mencoba. Mar, semua orang dalam hidup ini tentu punya moto dalam kehidupannya. Tapi moto yang paling dasar bagi saya adalah seperti yang ditandaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia. Artinya, sekali hidup, hiduplah yang berarti. Berarti bagi diri saya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian, tentu kata Rasulullah juga, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat lalai dan lupa. Jadi kalau kita salah itu wajar, karena sifat manusia, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempat lalai dan lupa. Tapi kalau kita salah itu sengaja. Jadi manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi kalau kita belajar dari kesalahan, kalau kita belajar dari satu kesalahan itu, kita menyadarinya, kita akan menjadi orang besar. Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, dimurahkan rezeki, kemudian yang lebih pentingnya deh, bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Itu yang lebih penting. Tidak ada, semuanya kita sama. Artinya dalam hidup ini, dalam kehidupan ini, kita punya moto, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Berarti bagi Umar sendiri, dan berarti bagi saya, dan berarti bagi masyarakat, nusa dan bangsa itu. Demikianlah acara kita yang ada di Desa Blilik. Nah, tentunya teman-teman sudah lihat asal muasal Desa Blilik, yaitu lelek sanen, lelek sini. Terus tentang permasalahan batas tanah di desa tersebut, itu jangan dibiarkan berlarut. Awal jadi bom waktu. Oke, tonton terus acara konten lokal asli Bangka Belitung. Awak beda, awak pendo. Sampai jumpa. Kita ngelempah garam cabai kecil. Nah, kita ngelempah darat. Ujuk idat alar keladi ngelempah darat. Ujuk idat alar keladi